Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, anak cucuku yang ada di mana saja, mari kita meneruskan mengaji, memahami isi Al-Quran. Kita teruskan, yaitu masih juz 3 surat Ali Imran ayatnya 64. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'don arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Qul ya ahlal kitab, Allah memerintahkan kepada Muhammad agar menyeru kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Apa yang perlu disampaikan kepada mereka itu? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kita menuju atau berpegang kepada kalimat yang satu, yaitu kalimat yang sama di antara kita umat Islam dan kamu sekalian. Orang Yahudi dan Nasara, yaitu kalimat tauhid, ya, kalimat yang mengesahkan Allah dengan satu, yaitu dengan cara ala na'budu illallah. Hendaklah kita umat Islam Yahudi Nasara itu tidak menyembah kecuali hanya Allah. Jadi hanya menyembah Allah, yang disembah hanya Allah. Begitu kalimat satunya seperti itu. Kalimat yang sama di antara ketiga agama tadi, Islam, Nasara, Yahudi, kita menyembah Allah yang satu, sehingga nanti tidak akan ada perselisihan di antara kita, begitu. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak akan mensekutukan. Ya, kita itu dalam arti orang Islam, orang Yahudi, orang Nasara tadi bersepakat untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, begitu. Itu ajaan dari Allah, ya, yang disampaikan oleh Muhammad kepada orang Yahudi dan Nasara. Wala yattakhidha ba'duna ba'don arbabam min dunillah. Dan ndaklah atau janganlah sebagian dari kita ini menjadikan Tuhan selain Allah. Nah, jangan sampai kita bertiga ini, ya, lalu ada yang menjadikan Tuhan selain Allah. Jangan begitu. Nah, kalau sudah begitu nanti kita tidak sama lagi tuh yang kita pegang kalau begitu. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Lah, kalau kamu sekalian Yahudi dan Nasara, kamu berpaling, tidak mengikuti ini satu kalimat yang sama, yang satu, yaitu bahwa Allah itu hanya satu, begitu. Nah, kalau begitu kami oleh Allah diperintahkan untuk mengatakan, ya, kalau memang kamu tidak mau berpendapat bahwa Allah adalah satu seperti umat Islam ini, ya sudahlah, saksikanlah bahwa aku tetap telah berserah diri pada Allah. Nah, Muhammad disuruh begitu itu, suruh mengatakan pada mereka, saksikan aja kami Muhammad dengan umatnya itu kita telah berserah diri kepada Allah. Telah berserah diri itu artinya ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, sudah kami serahkan sepenuhnya kepada Allah, begitu. Kalau Anda tidak mau ya menyembah Allah yang satu, ya sudah, nah, begitu. Ya ahlal kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasara, lima tuhajuna fi Ibrahim, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim itu? Kamu kok semuanya mengaku, Yahudi ngaku bahwa Ibrahim itu orang Yahudi, orang Nasara ngaku
Ibrahim itu orang Nasoro. Padahal Ibrahim itu kan adanya kan sebelum kamu. Kok kamu katakan Ibrahim itu menjadi kelompokmu begitu. Padahal Allah menjelaskan, wa ma unzilatit Tauratu wal Injil ila min ba'di. Allah menjelaskan, dan tidaklah kami Allah menurunkan Taurat dan Injil itu melainkan turunnya itu yaitu setelah Ibrahim. Berarti Ibrahim itu adanya sebelum diturunkannya Taurat dan Injil, kan begitu. Kok kamu ngaku-ngaku ya Nasara dan Yahudi ngaku-ngaku kalau Ibrahim itu yaitu kelompoknya ya dari kelompok Yahudi dan Nasara. Ada Allah menjelaskan seperti itu. Nah kalau begitu afala takilun, apa kamu tidak berakal kamu? Kok bisa-bisanya begitu? Wong cetha Ibrahim itu ada sebelum zamannya sebelum kamu Yahudi dan Nasara. Kok diklaim bahwa Ibrahim itu kelompoknya? Tidak benar itu. Ha antum haula'i hajatum fima lakum bihi ilm. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihil ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu, Yahudi dan Nasara itu. Sewajarnya, ya, hajabtum fima lakum bihi ilm. Sewajarnya, kalau kamu itu berbantah-bantahan, berdebat-debatan satu sama lain itu, mestinya terhadap sesuatu yang kamu mengetahui loh. Ibrahim itu kan sebelum itu, sebelum Taurat dan Injil itu, kamu kok berdebatan tentang itu, apa kamu tahu? Falima tuhajuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Nah, Allah mengatakan, maka mengapa kamu kok berdebat atau berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Fi ma laisa lakum bihi ilm, dan kamu kan tidak tahu persoalan Ibrahim itu. Tidak tahu tentang Ibrahim, kok mau berdebat tentang Ibrahim? Perlunya hanya mau diklaim bahwa Ibrahim itu jadi kelompoknya. Nah, begitu kan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih tahu tentang kedudukan Ibrahim itu. Kamu enggak tahu, wa antum la ta'lamun, kamu enggak tahu. Nah, Allah menjelaskan yang tahu itu hanya Allah tentang Ibrahim itu, sedang kamu enggak tahu, maka Allah menyambung ayatnya. Maka na Ibrahimu Yahudan wala Nasroniyan walakin kana hanifam muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan termasuk orang Yahudi. Wong itu adanya sebelum Yahudi itu kok, sebelum adanya Musa dengan Tauratnya itu kok. Dan juga bukan orang Nasrani. Loh, ini firman Allah. Allah menegaskan, Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Nah, gitu. Walakin kana hanifam muslima, tapi Allah menjelaskan, Ibrahim itu yaitu orang yang lurus-lurus saja keimanannya, keislamannya, yang disembah hanya Allah, ya, yang disembah hanya Allah, ya, tidak yang lain-lain. Dan Ibrahim itu telah berserah diri pada Allah. Ya tadi dengan cara menyatakan sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya diserahkan diri pada Allah. Seperti yang diikuti oleh Rasulullah dan umat Islam itu. Orang Islam itu dengan tuntunan Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Bahwa sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya sudah diserahkan Allah. Lah itu orangnya orang yang muslimin itu. Orang yang muslimah. Orang yang telah berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu ternyata tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Tidak musyrik. Karena apa? Ajaran lurus-lurus saja. Yang disembahnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Lah ajaran Ibrahim seperti itu, ajaran yang hanifah, ajaran Islam yang hanifah, Islam yang hanif itu ajaran Islam yang lurus. Yang lurus, tidak belok-belok sama sekali itu. Jauh dari sifat kemusyrikan, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Lah itu penjelasan Allah.
Allah menjelaskan sekali lagi bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasoro. Nah, begitu. Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Loh, Allah menjelaskan sekali lagi ini. Inna aulan nas, orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Inna aulan nasa bi Ibrahim, orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu siapa? Menurut Allah menjelaskan. Lalladzina taba'uhu, yaitu orang yang jadi pengikutnya. Lah, yang jadi pengikutnya ya orang-orang yang agamanya lurus-lurus, tidak mensekutukan Allah tadi, yang disembah hanya Allah tadi. Ya termasuk umatnya Muhammad itu. Umat Muhammad itu adalah pengikut Nabi Ibrahim, yaitu menganut agama yang hanif, agama yang lurus-lurus, yang tidak mau mensekutukan Allah dengan sesuatu. Nah gitu. Jadi orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu ya orang-orang yang menjadi pengikutnya. Ya pengikutnya ya putra-putranya Ibrahim sendiri. Ada Ishak, ada Ismail, yang semua itu mengikuti ajaran Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Yang tidak mau mensekutukan dengan sesuatu apapun Allah itu. Menjadi Allah tidak disekutukan dengan apapun gitu. Di samping para pengikutnya yang paling dekat dengan Ibrahim, wahada nabi. Nah, Allah sambil ini menunjukkan bahwa yang paling tahu, paling dekat dengan Ibrahim ya Muhammad ini, Nabi Muhammad ini. Nah, apalagi Muhammad itu kalau ikuti ke atas itu ya turunnya Ibrahim dari Ismail segala itu, mengikuti ajaran mereka itu, nabi-nabi yang lurus itu. Jadi yang tahu itu ya pengikutnya, termasuk Nabi Muhammad dan umatnya ini. Jadi umat Muhammad yang mengikuti Muhammad itu mesti akan tahu itu ceritanya Ibrahim. Karena apa? Selalu diajarkan bahwa agama Islam itu agama yang lurus-lurus seperti yang dianut oleh Ibrahim. Jadi orang Islam sekarang, penganut Muhammad itu hanya meneruskan ajaran-ajaran dari Ibrahim. Yang hanya menyembah Allah yang satu, tidak disekutukan dengan yang lain. Jadi agama yang lurus-lurus saja. Nah, yang dekat pada Ibrahim di samping pengikutnya dan Nabi Muhammad, walladzina amanu. Nah, termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menurut ajaran syariat agama Islam itu. Iman kepada rukun yang 6 itu, rukun iman yang ke-6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, ya, pada hari kiamat dan takdir. Lah, pada Rasul-Rasul itulah, iman pada Rasul-Rasul lah, di situ ada termasuk Ibrahim. Nah, orang iman itu percaya itu pada Rasul, apalagi Ibrahim. Itu mbah-mbahnya agama Islam yang lurus ini kok. Jadi ajaran agama yang lurus itu kan mula-mula ya dari Ibrahim itu. Nah, begitu. Itu mesti kenal itu. Apalagi dalam sholat saja ya sering kita itu baca itu. Ya, baca sholawat sama Ibrahim, doa kepada Ibrahim itu. Makanya yang paling dekat, paling tahu dengan Ibrahim sekali lagi, ya pengikutnya, ya Nabi Muhammad dan orang-orang yang iman yang menganut syariat Nabi Muhammad, yaitu agama Islam yang disembah Allah, ya tuntunan yang diikuti sebagai panutannya itu Rasulullah dan kitab suci Al-Quran, begitu. Waliyul mu'minin, Allah itulah adalah pelindungnya orang mukmin. Jadi orang yang iman pada rukun iman itu dijamin oleh Allah akan dilindungi. Nah, ini Allah mengatakan kok, wallahu waliyul mu'minin, Allah itu pelindungnya, pelindung ya dari orang-orang yang beriman. Yang beriman ya jelas sekarang ini pengertian yang iman itu ya orang agama Islam itu. Ya, inadina indalul Islam, agama Islam itu. Ya, iman kepada rukun iman, Islam ada rukunnya 5 itu, kitab suci Al-Quran itu. Itu dijamin akan dapat perlindungan dari Allah.
Wadat ta'ifatum min ahlil kitabi la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ini Allah menjelaskan itu. Memberikan peringatan kepada umatnya Muhammad itu. Apa peringatannya? Wadat ta'ifatun min ahlil kitab. Segolongan, ya sebagian atau segolongan dari ahli kitab. Ya ahli kitab itu ya Yahudi sama Nasara itu. Apa peringatan dari Allah ini? La yudillunakum, bahwa mereka itu berusahakan menyesatkan kamu, hei umat Islam, hei umatnya Muhammad. Allah memberitahu bahwa orang-orang ahli kitab yaitu Nasara dan Yahudi itu akan menyesatkan kamu, yaitu kamu akan ditarik-tarik untuk masuk agama mereka supaya keluar dari agama Islam masuk agama mereka. Walaupun, nah pakai kalau ada walaupunnya, wa mayudilluna illa anfusahum. Sebetulnya mereka itu ya walaupun berusaha keras mau menarik-narik orang Islam ke agama mereka, Allah memberitahukan itu. Wa mayudilluna illa anfusahum, dia itu tidak akan bisa itu menarik kamu, sebenarnya tidak bisa itu. Mestinya tidak bisa, kamu sebenarnya Islamnya sudah kuat kok. Nah, kecuali kalau Islamnya yang masih tipis-tipis itu ya kemungkinan itu. Sebab apa? Allah menjamin itu. Mereka itu tidak akan bisa menyesatkan kamu. Ila anfusahum, justru mereka itu yang sesat sendiri. Orang sudah sesat-sesat, ajaran sesat, yang diikuti sesat, ya tidak mau yang lurus-lurus seperti yang dilakukan Muhammad, suruh ikuti Muhammad damu. Nah dia kan sesat toh, sesat sendiri itu. Wa ma yash'urun, tapi tetap mereka tidak merasa itu. Wong sesat keadaannya tidak merasa. Sudah sesat kok malah ngajak-ngajak orang sesat. Itu kan tidak benar toh. Itu karena tidak merasa itu aja. Ya itulah kalau Allah sudah menutup hatinya itu seperti itu. Nah, dia lewat jalan yang sesat tidak merasa. Orang yang lurus-lurus malah disesatkan. Itulah orang ahli kitab Yahudi dan Nasara. Ini firman Allah. Para pemirsa yang mengikuti ajaran Rasulullah harus waspada terhadap ini. Ya, usaha mereka untuk menyesatkan. Ya, orang-orang yang sudah iman itu ditarik-tarik ke agama mereka supaya ikut agama mereka. Lah dalam hal seperti ini itu namanya kalau ada yang terpincut ikut agama mereka itu berarti orang itu murtad ya, ridah ya, pindah dari agama Islam ke agama lain itu hukumnya murtad. Lah kalau murtad itu hukumnya kafir. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Orang-orang ahli kitab, ya Nasara dan Yahudi itu, Yahudi dan Nasara itu ahli kitab itu. Lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu tetap kafir, tidak mau percaya, mengingkari ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an itu? Kok tidak mau? Kan kamu sudah tahu toh dalam kitabmu Taurat. Ya, telah dijelaskan bahwa nanti akan datang Muhammad, utusan Allah yang terakhir, yang sifatnya sudah dijelaskan di kitab itu, yang nanti akan bawa Al-Quran. Kok kamu tetap ingkar, tidak mau, gimana toh? Sampai Allah mengatakan, lima takfuruna bi ayatillah. Orang ahli kitab, mengapa kamu kok mengkafiri ayat Allah itu? Wa antum tasyadun, kamu itu kan mengetahui dan menyaksikan sendiri toh. Dan kitabmu disebutkan akan datang Muhammad bawa Al-Quran. Kamu kan sudah tahu, menyaksikan, tapi mengapa kamu tetap kafir kepada ayat Allah? Inilah Allah bertanya kepada mereka. Orang Yahudi, orang Nasara, ini ada Allah berkata seperti ini, bagaimana tanggapanmu? Nah, begitu. Lagi ahli kitab disebut lagi. Ya ahlal kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasara. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kamu mencampur adukkan ya yang hak dan yang batil? Yang hak itu yaitu pemberitahuan dari Allah dalam kitab Taurat bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir, yang sifat-sifatnya dijelaskan di sana. Nah begitu, kamu kan tahu itu. Tapi mengapa kamu justru yang kamu lakukan mengingkari itu?
Itu namanya kamu mencampur itu. Yang hak kamu sudah tahu, tapi yang kamu lakukan justru yang batil, yang tidak sesuai dengan perintah Allah bahwa kamu harus mengikuti Muhammad. Itu kamu tentang Muhammad itu. Itu kamu namanya tahu yang benar, tapi yang dilakukan yang batil. Itu berarti mencampur adukkan yang hak dan batil. Nah, begitu. Hei, ahli kitab Yahudi dan Nasara, kamu kok begitu gimana? Wataktumul haqqa, lu diperjelas lagi ini. Pencampur aduan yang hak dan batil itu diperjelas lagi dengan bentuk wataktumul haqqa, dan kamu menyembunyikan. Nah, ini pencampur aduannya, yaitu menyembunyikan itu. Dia sudah tahu yang benar disembunyikan, tapi yang dia ikuti yang tidak benar. Ya, yang benar malah dihilangkan, ya, dihapus-hapus dari kitabnya, begitu. Jadi data mengenai Muhammad, sifat Muhammad itu disembunyikan. Allah mengatakan wa taktumunal haqqa, kamu menyembunyikan yang hak akan kedatangan Muhammad sebagai utusan terakhir itu. Wa antum ta'lamun, sekali lagi selalu dikatakan wa antum ta'lamun, kamu kan mengerti loh. Mengerti kok tetap tidak mau melaksanakan, tetap pura-pura enggak tahu. Wah, gitu. Wa antum ta'lamun, kamu kan tahu seperti itu. Nah, itu Bani Israel. Nah, dan orang Nasara itu, Yahudi dan Nasara itu. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Loh, ini. Dan berkatalah sebagian segolongan dari ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasara itu. Kalau yang di sini yang dipakai contoh orang Yahudi ini. Nah, apa bentuknya? Apa namanya yang dikatakan di sini nih? Ya, bentuk daripada penipuan orang Yahudi kepada umat Islam itu. Dan segolongan dari ahli kitab, segolongan orang Yahudi itu ada yang berkata kepada sesamanya. Orang Yahudi sebagian berkata kepada Yahudi yang lain. Apa katanya? Aminu billadzi uzila alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Lah, ini tipu daya kelicikan orang Yahudi, ya, makar orang Yahudi untuk, ya, membalikkan orang Islam supaya mengikuti ajaran mereka itu dengan taktik seperti ini loh. Licik sekali taktiknya. Nah, coba perhatikan. Segolongan orang Yahudi berkata kepada temannya, ya, segolongan Yahudi yang lain. Apa? Aminu billadzi unzila alal ladzina amanu. Nah, tampakkanlah seolah-olah kamu itu beriman kepada Al-Qur'an. Dengan semua perintahnya Al-Qur'an lakukan. Termasuk diantaranya diperintahkan salat. Oleh karena itu, kalau perlu kamu itu pada awal siang, ya, mulai subuh itu, ya, kamu percayalah. Tampakkanlah bahwa kamu itu percaya pada Quran dan ingin melaksanakan ajarannya, termasuk ajaran sholat itu. Tapi ingat, wakfuru akhirahu. Tapi kalau sore hari, ya kembali kafir saja kamu. Tinggalkan itu. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka orang-orang Islam itu kembali kepada agama Yahudi gitu loh. Lah, licik dah itu. Wah, itu dibuka saja rahasia orang Yahudi seperti itu. Ahli kitab seperti itu. Menyuruh sesama Yahudi, ya, kalau kamu bergaul dengan Islam, katakanlah bahwa kamu itu sudah percaya pada Al-Quran, pada Muhammad, mengikuti ajaran Islam, sudah ikut salat, subuh ikut salat, ya begitu kan? Lah, orang Islam merasa itu tahu. Si A si B orang Yahudi sudah masuk Islam kan begitu. Wah, sudah aku salat subuh itu salat yang berat kok. Orang Yahudi malah sudah ikut. Wah, gitu. Jadi orang Islam terkecoh itu. Dengan tipu daya, ya, tipu muslihat orang Yahudi seperti itu yang menampakkan seolah-olah dia itu sudah jadi orang Islam, sudah ikut salat subuh. Wah. Nah, tapi ingat, dia tetap ingat pada pesan temannya tadi. Kamu begitu tadi hanya kalau waktu subuh sampai sore. Kalau sore, nah, wakfuru akhirnya, kalau sudah kembali, kalau waktu sore kembali kamu kepada agama Yahudi lagi, kafir lagi. Lah, apa pamrihnya mereka itu? Ya, pada waktu dia datang ngaku
sudah Islam, percaya Quran, lalu beramal, ikut salat dan sebagainya itu. Kan orang Islam merasa mereka itu sudah Islam kan begitu, merasa senang ada temannya Yahudi masuk Islam. Tapi setelah sore, nah orang Yahudi yang tadi ikut salat subuh itu, salat zuhur, ya sampai ngasar ikut itu, sore mulai maghrib dia tidak mau ikut, nah, dia kembali tidak mau ikut. Nah ini supaya di kalangan umat Islam lalu mikir-mikir, mengapa orang Yahudi tadi sudah masuk Islam, sudah salat subuh, zuhur, ngasar, kok sore lalu pergi lagi, lalu maghrib isya tidak salah lagi. Loh, apa memang Islam kita ini tidak benar ya? Apa Islam kita ini tidak benar ya? Mereka sudah ikut kok lalu kembali lagi. Berarti dia mestinya tahu itu setelah salat kepada salat dengan cara agama Islam begini, mereka tidak senang atau ada salahnya, lalu dia kembali lagi pada agamanya. Nah gitu, taktik politiknya seperti itu, cari jebakan biar seolah-olah orang Yahudi sudah Islam tadi setelah masuk tahu Islam itu taunya jelek toh, setelah jelek dia kembali pada agamanya. Nah supaya orang Islam terkecoh, oh apa memang ya benar agama Yahudi ya, oh gak bisa ikut jam Yahudian, begitu liciknya orang Yahudi seperti itu. Hei umat Islam, harap diwaspadai seperti ini. La'allahum yarji'un. Lah ini mereka berpengharapan setelah dia membuat taktik yang buruk tadi, ya menjebak pura-pura jadi orang Islam tapi tahu-tahu kembali kepada agamanya, supaya apa? Orang Islam yang sudah iman biar ikut kembali ke Yahudi ini. La'allahum yarji'un, ngikuti agama Yahudi itu, kembali bersama-sama dengan orang Yahudi yang sudah pura-pura Islam tadi, kembali ke Yahudi, orang Islam biar ikut gitu. Itu kan licik sekali itu, taktiknya seperti itu, ndak fair. Main kayu lah itu. Kain kayu itu ya pokoknya yang tidak jujur-jujur itu asal gasak saja begitu. Orang Yahudi caranya begitu loh. Ini sebagai pengetahuan ya yang diajarkan oleh Allah kepada umat Islam. Taulah, hei orang Islam, orang Yahudi seperti itu. Lihat saja seperti yang sekarang di Israel sana itu, negeri Israel itu. Ya kan duel terus itu. Orang Bani Israel melawan orang Palestina yang Islam itu. Sana memang betul-betul perang antara Islam dan Yahudi itu sana itu. Saya teruskan. Wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Lah, bahkan orang Yahudi tadi juga berkata kepada sesama Yahudinya itu, ya ta, setelah dipura-pura sudah di Islam sudah kembali tadi, lalu diweling oleh temannya itu, wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Kamu jangan mempercayai umat Islam itu loh, jangan percaya orang yang mukmin itu. Tapi justru yang kamu percaya orang-orang yang mengikuti agamamu itu. Jadi kamu jangan percaya pada orang mukmin, percaya hanya kepada orang Yahudi. Begitulah gampangnya, begitu aja. Kita harus percaya kepada sesama Yahudi itu. Kalau dengan orang Islam jangan percaya. Omongan apapun, ya, dakwahnya apapun, ajakan apapun, jangan diikuti umat Islam itu. Kamu tetap harus mengikuti apa yang didakwahkan oleh orang Yahudi, diajakkan oleh Yahudi dan sebagainya. Itu sama kita Yahudi itu. Itu liciknya orang Yahudi seperti itu. Allah tahu itu permainan licik orang Yahudi itu. Apa yang disampaikan oleh Allah berikutnya? Ini untuk umat Islam. Dengarkan ini. Kul innal hudallah. Setelah orang Yahudi berbuat licik seperti itu tadi ya, lalu Allah memberitahu kepada Muhammad supaya disampaikan kepada umatnya. Katakanlah, hai Muhammad, beritahukan itu umat Islam itu, innal huda Allah. Sesungguhnya huda, petunjuk yang harus diikuti itu ya petunjuknya Allah. Petunjuk Allah yaitu ya Al-Quran itu. Al-Quran ikuti itu. Nah ini bagaimana Allah untuk menegaskan, ya karena orang Yahudi itu licik seperti itu, menjebak-jebak orang Islam seperti itu. Allah memberi penegasan, katakan, sesungguhnya innal huda, petunjuk yang harus diikuti, huda Allah, yaitu petunjuknya Allah, gitu. Nah, Allah juga setelah menasihati seperti itu, bahwa petunjuk yang harus diikuti hanya petunjuknya Allah, Allah juga memberitahukan itu. Ayyuta akadum mitlama utitum. Kamu jangan percaya ya umat Islam. Kamu jangan percaya bahwa kepada seseorang yang bukan Islam itu akan diberi
ajaran seperti yang diberikan kepadamu itu. Jadi gampangnya saja, tidak akan Allah itu memberikan pada seseorang, yaitu sesuatu ajaran seperti yang diberikan pada Muhammad itu, yang diikuti oleh umatnya itu. Jadi kamu tidak percaya, dia ngaku-ngaku nanti akan ada, ya dari Allah kan seseorang dapat wahyu lagi gitu. Jangan percaya itu, tidak ada seperti itu. Allah beritahu, jangan percaya bahwa ada seseorang yang akan diberi seperti yang telah diberikan padamu ajaran Islam. Tidak ada itu. Orang lain, tokoh lain yang akan mendapat ajaran seperti Islam itu. Jangan percaya itu kalau dia ngomong begitu. Au yuhajukum indarafikum dan kamu jangan percaya bahwa mereka itu besok katanya akan bisa mengalahkan debatnya dengan kamu di hadapan Allah. Itu sombong, tidak benar. Orang Yahudi tidak bisa itu. Alasannya seperti itu kok. Kalau Muhammad kan kalau berdebat kan aturannya sudah apa yang diberikan oleh Allah berdasarkan Al-Quran, begitu mesti benar terus. Tapi kalau orang yang Yahudi dan orang yang agama lain dia ngajak debat tentang keimanan tentang ya ketauhidan, tidak bakal menang. Apalagi di hadapan Allah. Orang Allah saja yang diperintah-perintah yang benar itu Muhammad kok mereka disalah-salahkan kok mau debat mau menang di hadapan Allah, tidak mungkin. Gitu. Sekali lagi, kamu jangan percaya ya bahwa mereka itu akan dapat mengalahkan debat dengan kamu pada waktu besok ketemu Allah di akhirat itu. Begitu Allah menegaskan kepada Muhammad dan umatnya itu supaya tegak, jangan sampai kalah ya diprovokasi orang Yahudi yang seperti liciknya seperti tadi itu. Katakan Muhammad, innal fadla biadillah. Semua karunia Allah, semua karunia itu ada di tangan Allah. Jadi karunia, entah bentuknya apa itu, pemberian, apa macam-macam lah. Jadi karunia Allah itu ada di tangan Allah. Karunia itu ada di tangan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Lah karunia termasuk karunia itu ya petunjuk ajaran agama Islam itu karunianya itu diberikan kepada orang yang dikehendaki yaitu Rasulullah itu. Lah kita itu bisa ya ikut-ikut menikmati karunia dari Allah. Ya karena kita diberi ajaran agama Islam dengan Al-Quran itu dan kita mengikuti jejak Rasulullah, ikuti ajaran Islam, nah kita mendapat karunia dari Allah itu. Kita dapat bekal untuk berbuat baik, untuk bekal besok di akhirat, besok surga, begitu. Yu'tihi mayyasha. Lah karunia itu yang ada di tangan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Lah yang dikehendaki itu ya sebagai rasulnya ya Muhammad itu. Muhammad untuk mengajarkan ajaran Islam itu diberi bekal Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Lah semua manusia itu harus menerimanya dengan cara mempelajari, ya, memahami isinya, lalu diamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran ini, apa perintahnya, apa larangannya, kita lakukan sebaik-baiknya. Sebab apa? Orang yang sudah tahu isi Al-Quran, lalu diamalkan, dan dijelaskan dengan al-hadis, kita juga belajar al-hadis. Nah, kalau kita sudah tahu banyak tentang Al-Quran dan al-hadis, lalu kita amalkan, itu dijamin Allah. Berarti kita itu sudah diberi hikmah. Ya, diberi hikmah itu diberi kemampuan memahami ajaran agama yang banyak sekali. Ya, gitu. Kalau sudah tahu banyak, lalu diamalkan, kan berarti mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu orang yang diberi hikmah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ya jelas toh, Quran itu isinya macam-macam gitu, ada perintah, ada larangannya. Asal kita sudah tahu, kita ngamalkan, kan kita dapat pahala, dapat kebaikan kan. Contoh, Quran jelaskan, dirikanlah sholat, kita sholat, dapat baik. Puasalah bulan Ramadan, kita puasa, dapat baik. Zakatlah, kita zakat, dapat baik. Infaklah, dan terusnya, semua yang ada di Quran kita lakukan. Itu berarti kita dapat kebaikan yang banyak. Nah, rugi orang yang tidak belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran itu tidak hanya membaca, ya baca itu ya benar, ya baik saja, itu hanya dapat pahala. Tapi tidak ada tambah pengertian yang akan diamalkan, tidak tahu apa-apa kok. Nah, mari kita tingkatkan.
mempelajari, membaca dapat pahala, memahami isinya kita amalkan, kita dapat pahala lagi, baik pahalanya banyak. Makin banyak yang kita ketahui tentang Al-Quran, makin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Begitu. Kalau kita tuh perincian seperti itu, insya Allah kita betul-betul jadi orang yang penuh. Ya, dalam arti penuh apa namanya, semangat kita dalam menegakkan agama Islam. Nah, dapat manfaat dari situ. Jadi, karunia tadi akan diberikan kepada orang yang dikehendaki. Yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas itu ya maha luas karunianya tadi yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki tadi. Padahal orang yang dikehendaki itu banyak sekali. Jadi karunia yang diberikan banyak sekali. Walaupun sudah banyak sekali, Allah tidak akan kehabisan jatah untuk diberikan kepada orang yang lain. Jadi pokoknya karunia Allah itu sudah luas sekali, tidak ada batasnya, tidak akan kehabisan untuk dibagi-bagikan umat sedunia ini, tidak akan habis-habisnya itu. Yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah itu menentukan rahmatnya. Rahmat. Nah, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, yang diberikan rahmat itu ya Muhammad itu, yang diberi ya wahyu, yang berbut Al-Quran itu, yang isi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi semua manusia sedunia, manusia sedunia ini agar melaksanakan Al-Quran itu. Nah itu nanti berarti orang sedunia itu dapat rahmat daripada Al-Quran, rahmatan lil alamin. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Ajaran Islam itu wujudnya Al-Quran, ya Quran itu kalau diamalkan itu jadi rahmatan lil alamin, begitu. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah itu mempunyai karunia yang agung, yang besar, yang banyak sekali. Itu Allah itu mempunyai seperti itu. Jadi apapun yang akan diberikan Allah kepada hambanya seluruh dunia itu, ya tidak akan kebahagiaan jatah itu. Maksudnya persediaan masih banyak sekali itu. Wa min ahlil kitab, Allah menjelaskan lagi, beritahu pada Muhammad supaya Muhammad beritahukan pada umat Islam biar tahu sifat-sifat orang Yahudi itu seperti apa. Ahli kitab itu Yahudi sini. Wa min ahlil kitab, dan sebagian dari ahli kitab, man in ta'manhu bikin torin yu'addihi ilaika. Muhammad tak beritahu ya, orang Yahudi itu ada orang yang punya sifat, kalau dia itu diamanati, dititipi uang yang banyak, kintor, bikintor itu uang yang banyak lah, kekayaan harta yang banyak. Kalau zaman dulu itu orang yang mempunyai ya kekayaan wujudnya emas dan perak, ya kalau punya itu sampai berpikul-pikul, dipikul orang banyak. Nah, itu berarti kaya sekali orang seperti itu. Nah, orang Yahudi itu kalau dititipi barang yang sebanyak itu, harta yang banyak itu, yu'adihi, mereka akan kembalikan kepadamu. Nah ini Muhammad, memang dia itu kalau dititipi yang banyak itu malah kamu dikembalikan kepadamu itu. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'adihi ilaika. Tapi sebaliknya kalau hanya dititipi barang sedikit, yang hanya 1 dinar seperti itulah, itu tidak akan dikembalikan padamu. Tidak akan dikembalikan. Lah, illa madumta alaihi qaima, kecuali kalau kamu kejar terus, kamu ya diminta suruh kembalikan, ya kamu kejar-kejar terus supaya mengembalikan titipan itu. Lah kalau sudah dibegitukan, ya diplecit terus, dikejar terus supaya mengembalikan, barulah dia mengembalikan. Lah, mengapa mereka kok punya sikap seperti itu? Kalau dititipi barang banyak dikembalikan, tapi kalau dititipi barang yang sedikit tidak dikembalikan. Jadi ukuran banyak sedikit itu kalau dulu yaitu ukurannya uang emas itu ya. Nah, kintar itu 1 kintar itu kira-kira 1000 dinar, 1000 dinar. Jadi zaman dulu zaman Rasulullah itu uangnya uang emas, ada dinar. 1 kintar itu 1000 dinar. Lah kalau sekarang yang tampak
dalam peredaran uang di Saudi itu ya mungkin masih ada juga dinar itu, tapi yang berlaku sehari-hari itu uang real itu ya. Kalau uang real itu biasanya setahun yang lalu itu 1 real kalau ditukar dengan rupiah itu dapat 2.500. Nah, jadi harga uangnya ya harga nilainya waduhnya ya tinggi di Saudi Arabia. 1 real 2.500 begitu dulu setahun yang lalu kira-kira begitu. Nah, itu hanya dalam Quran ini kan menceritakan zaman Muhammad. Pada Muhammad dulu kan uangnya dinar itu. Ya, dinar, pintor begitu. Sebab apa? Mereka itu kalau dititipi harta banyak dikembalikan, tetapi kalau hartanya itu hanya sedikit malah tidak dikembalikan. Mau dikembalikan tapi asal harus dikejar-kejar dulu sampai dia itu malu apa bagaimana akhirnya membalikan. Nah, karena apa mereka begitu? Nah, ini alasannya akan dikemukakan oleh Allah. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Nah, yang demikian itu dia tidak mau membalikan yang titipan sedikit itu. Bi annahum karena itu mereka itu qalu berkata. Nah, ya bisa kita lihat katanya bagaimana kok dia pendiam seperti itu. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Wah. Tidak ada dosa bagi kami untuk memakan harta-hartanya orang-orang Islam yang ummiyi, yang bodoh-bodoh itu loh, yang buta huruf itu loh. Wah, ngenyek sekali itu orang Islam itu. Ngenyek sekali pada orang Islam itu. Orang Islam dinyek. Pokoknya hartanya orang Islam itu halal bagi saya. Apalagi yang bodoh-bodoh, yang buta huruf itu. Nah, dia pendidikan seperti itu. Nah, jadi dia menghalalkan hartanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang umi, yang apa buta huruf yang bodoh-bodoh itu, kan melecehkan sekali itu, melecehkan sekali itu. Masa lalu diputusi itu halal bagi saya tidak dosa itu kalau makan hartanya orang Islam, apalagi orang Islam yang buta huruf itu, wah begitu. Makanya Allah mengatakan, dzalika bi annahum, yang demikian itu meremehkan tadi, mengambil orang uangnya orang Islam yang umi-umi tadi. Karena mereka mengatakan, tidak ada laisa alaina fi ummiyi sabil. Kami tidak ada dosanya itu. Andai kata makan harta-hartanya orang-orang mukmin yang buta huruf itu loh, yang umi-umi itu loh. Dia pendidikan seperti itu kok. Ya enggak benar toh. Lalu Allah membantah itu, ya, membantah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba. Nah, mereka itu berbuat demikian itu karena dia itu ya mengatakan kebohongan kepada Allah. Allah tidak mengajarkan seperti itu, seolah-olah dia itu melakukan seperti itu sudah dapat persetujuan Allah. Orang Yahudi seperti itu. Memang dasarnya orang Yahudi seperti itu. Ya contoh saja di negara Palestina itu kan sekarang juga begitu itu. Dia merampok hartanya orang Palestina semaunya. Ya, bukan tanahnya diduduki, yang punya rumah malah ditembaki, dibunuhi. Kan begitu. Itu ya cocok saja dengan ayat seperti ini. Dia merasa aku kan tinggal di sini halal saja aku. Enggak dosa itu saya menembak orang Palestina itu. Sampai sekarang terjadi perang terus seperti itu. Nah, makanya orang Islam harus tahu tuh sifat Yahudi seperti itu. Lalu bagaimana Allah meneruskan ayatnya? Wahum ya'lamun. Mereka itu tahu loh itu. Tahu itu. Persoalan yang mereka lakukan seperti itu tidak benar, dia itu tahu. Sampai dia mengatakan pada Allah dengan ucapan yang mendustakan. Ya. Dia mengatakan dusta kepada Allah. Wong dusta kok pada Allah gimana itu? Padahal mereka tahu loh. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun, mereka itu tahu itu. Lalu apa? Allah mengomentari tentang keadaan orang Yahudi yang meremehkan Islam dengan cara mengatakan bahwa makan hartanya orang mukmin itu dia tidak dosa itu. Apalagi orang-orang yang buta huruf, yang bodoh-bodoh itu. Wah, akan menipu toh itu kalau begitu caranya. Bala. Bukan demikian. Bukan demikian itu. Salah itu omongan Yahudi itu. Menurut Allah yang benar yaitu man aufa bi ahdihi. Yang benar yaitu orang-orang yang menetapi janjinya.
Jadi kalau memang dititipi uang berapa dinar, berapa kintor, ya yang dititipkan tadi harus dikembalikan. Itu netepi janji namanya. Kalau dititipi kok tidak dikembalikan, namanya tidak menetepi janji. Allah menjelaskan seperti itu, ya. Menengahi itu, jangan membenarkan orang Yahudi saja. Ya, bukan demikian itu, bukan demikian. Masa asal orangnya kaya, orang mukmin miskin kok malah ditindes-tindes tuh, hartanya malah dikuasai, tidak benar itu. Bukan demikian. Aufa bi'ahdihim, yang benar yaitu orang itu kalau netepi janji pada waktu itu mereka itu mengadakan perjanjian dengan orang lain. Lah janjinya ya dalam hal titip menitip tadi. Kalau memang dititipi itu ya sudah sampai jatahnya kembalikan. Kok lalu punya kesimpulan, saya kok dititip banyak tak balik kalau sedikit tak pek dhewe ya tidak boleh itu. Tidak boleh ngambil keputusan seperti itu. Banyak sedikit kalau titipan, kalau sampai waktunya harus dikembalikan kepada yang punya, itu yang benar menurut Allah seperti itu. Yang benar juga yaitu wataqo, orang yang takwa pada Allah, dia takut pada Allah karena Allah itu punya siksa yang pedih. Dan supaya tidak disiksa, dia mengamalkan apa perintahnya dan menjauhi larangannya, begitu. Itu yang benar, takwa. Wa innallaha yuhibbul muttaqin. Lah di sini Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, orang yang mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu orang yang takwa. Lah Allah itu senang kepada orang macam itu. Tapi kalau ada orang yang dititipi lalu tidak dikembalikan yang dengan dalih atau alasan, oh dikit aja kok uangnya, enggak usah, enggak apa, mangan saja, dimakan sendiri aja, enggak salah saya dengan ini, cara begini nih. Itu orang Yahudi seperti itu. Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Loh ini. Maksudnya orang yang menukar janji dan sumpah-sumpah itu ya orang Yahudi itu. Dia itu ya kan sudah para nabi-nabinya dulu kan diambil sumpah oleh Allah, ya, diambil janjinya itu bahwa mereka akan tunduk patuh akan datanya Rasulullah itu, ya, akan mengikuti agama Muhammad, ya, yang akan bawa Al-Quran. Mereka sudah janji sumpah-sumpah seperti itu. Nah, tapi nyatanya sampai batas tertentu dalam arti akhirnya gitu loh. Pada akhirnya toh dia tidak mau mengikuti Muhammad dan janjinya yang akan bersumpah akan mengikuti itu dilanggar dengan cara dia tetap mengikuti ajaran agama yang lawas itu, yang lama itu, yaitu yang dibawa Musa, ya, yang mestinya zaman Rasul tidak berlaku itu. Engkau ada perubahan-perubahan kitabnya itu, termasuk nama Muhammad dihapus dari kitab sucinya itu. Dia malah ikut itu, tidak mengikuti ajaran Muhammad. Nah ini namanya orang yang menukar janji dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Kok dengan harga murah? Iya. Sebab kalau dia mengikuti Muhammad, ya dia habis-habisan dia. Pengikutnya tidak mengikuti, ya, dia tidak dihormati dan tidak dapat apa-apa. Lain kalau dia tetap memimpin umatnya itu masih dihormati, ya, masih dikasih macam-macam pemberian, ya dia hidup di dunia itu masih senang dengan begitu. Ini namanya daripada mengikuti Muhammad lebih baik tetap saja walaupun di mata Allah itu sesat, tapi aku kan masih enak hidup di dunia, dihormati orang, punya bolo. Nah bentuk seperti ini, kegiatan seperti ini, amal seperti ini oleh Allah dikatakan bahwa mereka itu menukar janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka terhadap Allah hanya apa? Ingin mendapatkan harga yang murah, yaitu dihormati, dikasih pemberian, hidupnya masih jaya, hidup di dunia. Walaupun sebenarnya dia itu sudah sesat dari ajaran Allah, begitu. Itu orang-orang Yahudi itu seperti itu.
Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Lah, orang yang menukar janji Allah dengan sumpah-sumpahnya itu dengan sesuatu yang harga murah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Yahudi itu, ditegaskan oleh ulaika la khalaqa. Mereka itu tidak akan dapat bagian lahum bagi mereka itu fil akhirah. Nah, orang macam itu di akhirat tidak akan mendapat bagian pahala. Karena pahala itu adanya hanya di surga, berarti orang yang macam itu tidak akan bisa masuk surga. Ini begitu, penjelasannya begitu. Nah, kita itu harus tahu umat Islam itu, orang Yahudi seperti itu loh, politiknya. Wala yukallimuhumullah. Nah, orang-orang yang seperti itu menjual janjinya Allah dan sumpah-sumpahnya tadi, dilanggar semua. Orang seperti itu besok tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak mau bicara kepada orang-orang macam itu. Tapi kalau orang iman, ya Islamnya lengkap seperti yang kita alami ini, insya Allah kita itu termasuk orang yang akhirnya mau itu nanti diajak bicara dengan Allah. Allah mau bicara dengan kita. Nah, jadi kalau orang yang seperti tadi tidak mengikuti Islam lah gitu aja, orang tidak Islam gitu aja intinya, tidak akan diajak bicara oleh Allah besok di akhirat. Wala yang duru ilaihim yaumil qiyamah, juga besok di hari kiamat mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi kalau orang iman, orang Islam, ya akan ketemu dengan Allah. Karena apa? Allah itu akan ketemu dengan orang Islam yang wajahnya putih berseri-seri. Karena apa? Pada waktu hidup dunia selalu berwudu. Dengan wudu itulah wajahnya yang kotor dibersihin. Lah latihan setiap hari dibersihin 5 kali. Lah berarti selama hidup wajahnya bersih semua. Lah besok di akhir Allah mau tuh ketemu dengan kita itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah wudu, wah sudah. Walaupun di dunia itu ya tampaknya kalau dipandang wah tampak hebat, cantik dan sebagainya, tidak pernah wudu, wah nanti di akhirat wajahnya jadi hitam seperti itu. Ya, wajahnya sudah hitam, tidak akan didatangi oleh Allah, tidak pernah dilihat Allah. Sudah itu. Itu ada kok yang menjelaskan seperti itu. Biasanya itu memang ada di akhirat itu ada wajah-wajah yang tampak putih ya, bersinar, tapi ada wajah-wajah yang gelap. Nah itu hanya wajahnya orang mukmin yang selalu berwudu, itu nanti akan cerah di akhirat dan Allah ketemu kita. Tapi kalau orang-orang yang tidak Islam, tidak pernah wudu, wajahnya tampak kotor, tampak hitam. Nah itu sudah ngalamat itu. Kalau sana nanti di akhirat orang yang wajahnya hitam, ya sudahlah, nanti jatahnya ya masuk neraka itu. Insya Allah kita ada harapan, kita orang Islam, orang iman, orang Islam, ya insya Allah ya kita ya sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah sekemampuan kita, ya insya Allah termasuk wudhu tadi yang menyebabkan wajah kita di akhirat nanti akan bersih, akan bersinar dan akan ketemu Allah itu. Itulah keadaan besok di akhirat seperti itu. Lalu wala yuyakihim, wah orang-orang yang menukar janjinya dan sumpah-sumpahnya terhadap Allah itu, artinya mengingkari dengan ajaran Rasulullah, dia tetap pada ajaran agama mereka dengan cara mereka itu menjual harga dengan murah. Mereka itu besok la yuyakihim, tidak akan dibersihkan dirinya. Ya tidak dibersihkan dari dosa-dosa yang menempel pada dirinya itu. Dosa-dosa melekat terus dan dosa-dosa itu akan menyebabkan dia nanti akan disiksa. Lah, dengan dosa yang selalu menempel itu, dosanya tidak akan lepas dan dia akan disiksa terus. Oleh karena itu berarti mereka itu tidak akan dibersihkan, tidak akan disucikan dari segala bentuk dosa dan akhirnya semua nanti akan diadab dengan siksa neraka. Nah, itu. Jadi kita harus waspada betul ini. Walahum adabun alim. Lah walahum adabun. Orang-orang Yahudi itu yang punya sifat tadi itu selalu menukar janji pada Allah dan sumpahnya itu dengan hanya ditukar dengan harga yang murah. Lebih baik dia tidak mengikuti ajaran Muhammad tapi dapat hidup senang di dunia, ya walaupun itu cara tidak benar, tapi mereka itu merasa senang hidup di dunia lah. Seperti itu, macam itu, walahum adabun alim, mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu ya sudahlah, disiksa seperti neraka itu, seperti bentuknya siksa kepada orang-orang kafir itu. Dia dibakar ya, setelah
gosong semua jadi arang, terus diganti lagi dengan kulit baru, bakar lagi sambil dikatakan rasakan. Rasakan itu hasil buah amalmu di dunia. Kamu tidak iman pada Allah, kamu menentang Rasul. Apalagi zamannya Rasul dulu ya ini, menentang Rasul, memusuhi Rasul, ya memerangi Rasul, menentang Al-Quran, melecehkan Al-Quran, tidak tunduk patuh Al-Quran, ya sudah semua ajaran semakin Rasulullah mereka tentang semua. Nah orang macam itu, walahum adzabun alim, betul-betul dapat siksa yang pedih, siksa yang ya berat sekali dirasakan. Nah, oleh karena itu para pemirsa, karena Allah itu sudah menjelaskan macam-macam seperti itu. Mana orang yang bakal masuk surga, mana yang bakal masuk neraka. Seperti apa tingkah laku yang dikemukakan atau yang ditampakkan oleh orang Yahudi yang selalu menentang itulah. Itu contoh-contoh orang yang nanti akan celaka di akhirat itu. Maka kita harus menjauhi. Menjauhi apa? Sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh Yahudi tadi. Macam-macam kan tadi. Kalau dititipi tidak dikembalikan, malah meremehkan orang yang titip. Wah itu orang melarat saja, kalau orang bodoh-bodoh dipek saja tidak apa-apa. Begitu itu tidak benar itu. Jadi kalau orang yang meremehkan hak orang lain gitu, jadi kita dapat gambaran gitu. Orang yang meremehkan orang lain, apalagi orang-orang yang keadaan lemah, kok lalu haknya disita untuk dia sendiri, itu ya tidak boleh itu. Tidak boleh mati seperti itu. Sebab risikonya di akhirat berat loh itu. Berat itu. Sedang kalau masalah hutang saja, hutang itu kalau sudah janjinya disahur ya disahur begitu. Sebab kalau tidak mau nyaur, hutang itu nanti mengganjal di akhirat. Itu menyebabkan orang itu ya amal kebaikannya tergantung, tidak bisa untuk menyebabkan dia masuk surga. Kasihan. Makanya sebaiknya kalau orang itu punya hutang ya dilunasi saja. Apa-apa yang jadi hutangnya dilunasi begitu. Kalau toh belum sampai bisa membayar, yang beritahu, minta maaf karena alasannya gini-gini ya begitu. Itu kaitan yang masalah hutang tadi. Nah itu tadi juga ada yang bicara mengenai masalah orang Yahudi senang mencampur adukan barang yang hak dan batil itu. Nah itu banyak juga. Ya kita itu jangan suka menyampur-nyampur begitu loh. Menyampur-nyampur seperti itu. Ya sudah hak ya hak, batil itu batil, pisah gitu loh. Dan tidak usah dicampur-campur. Kalau memang ada air kotor itu ya taruhkan botol yang tempat air kotor gitu aja, yang bersih-bersih jangan dicampur aduk jadi satu, kotor sama bersih jadi satu. Itu kan namanya ya apa itu ya tidak bersih tidak kotor. Nah, gimana apa ada air setengah kotor ya tidak kan. Air itu ada bersih ada kotor, termasuk ajaran agama demikian itu. Agama itu ada yang ya mukhlis, ada agama yang hanif lurus, dan ada agama yang dicampur-campur dengan ya kemusyrikan. Nah itu harus ya dipilah itu yang mukhlis yang mana, yang lurus yang mana. Lah agama kita harus mengikuti agama yang lurus tadi, yang hanif yang diajarkan oleh Ibrahim. Ya bentuknya ajaran agama Islam yang disampaikan Muhammad itu ajaran dari Allah pada Muhammad yang wujudnya Al-Quran. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran itu berarti kita itu yang ikuti akidah, ajaran akidah ya keimanan yang benar yang bisa menjamin kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Ya demikianlah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya sedikit banyak kalau kita bisa mengamalkan kita akan dapat manfaat yang memberikan bekal kita, yaitu untuk menghadap Allah dengan bekal yang baik-baik sehingga kita diterima amal kita dan dihapus dosa kita, diberi pengampunan dan akhir kita masuk surga. Insyaallah amin. La haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.